Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal kendaraan hidrogen. Jadi kendaraan hidrogen ini merupakan salah satu alternatif untuk kendaraan ramah lingkungan ya. Jadi di beberapa puluh tahun yang lalu ada dua opsi untuk kendaraan yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah kendaraan listrik, yang kedua adalah kendaraan hidrogen. Dan ya sekarang buktinya orang banyak yang nggak begitu tahu apa sih kendaraan hidrogen itu. Padahal ya namanya kendaraan listrik sekarang sudah mulai banyak ya. Namanya sepeda listrik sudah ya mulai menjamur baik di kota maupun di pedalaman. Tapi tentu pedalamannya bukan pegunungan ya, karena kalau kendaraan listrik di pegunungan itu nggak cocok, kalau tenaga nih kurang powernya. Kita nggak ngomong mobil sih, motor. Kalau mobil listrik mau untuk mendaki ya kuat-kuat aja, karena memang untuk mobil tenaga kendaraan listrik itu sungguh luar biasa besarnya. Nah, tapi kita bahas kendaraan hidrogen. Apa sih kendaraan hidrogen itu? Kendaraan hidrogen itu adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar hidrogen. Nah, kalau kita ngomong hidrogen itu ini yang dimaksud adalah yang gas ya. Bahan bakarnya bentuk gas. Gas yang disimpan dalam tangki. Hidrogen ini tidak untuk pembakaran ya, tidak untuk dibakar. Jadi sebenarnya bisa sih dibikin kendaraan itu menggunakan hidrogen untuk bahan bakarnya, tapi ini nggak dibakar. Prosesnya menggunakan proses kebalikan dari elektrolisis. Jadi kalau elektrolisis itu adalah proses untuk merubah air menjadi gas. Jadi ada gas hidrogen, ada oksigen. Ya walau kalau ngomong murni-murnian ya campuran ya, ada OH, ada H, ada O. Tapi gampangannya ya ketika proses elektrolisis menghasilkan gas hidrogen dan oksigen. Nah, di kendaraan hidrogen itu terjadi sebaliknya. Hidrogen dan oksigen direaksikan sehingga menghasilkan listrik. Dan kendaraannya sama dengan mobil listrik, motor listrik, pakai penggerak listrik. Cuma listriknya tidak dihasilkan, tidak diambil dari baterai ya, tapi dari mesinnya, mesin fuel cell. Jadi yang beda itu adalah fuel cell-nya itu. Mengapa kok disebut dengan kendaraan hijau? Mengapa kok disebut dengan kendaraan hijau? Ini karena untuk menghasilkan hidrogen yang diperlukan oleh kendaraan hidrogen, listrik yang dipakai itu pakai metode hijau. Jadi ya sebenarnya bisa sih menggunakan listrik yang nggak hijau, tapi ya demi nama hijaunya maka hidrogennya ini dihasilkan oleh proses listrik yang hijau, biasanya dari solar cell atau opsi lain dari angin. Nah, mungkin dianggap redundan ya, karena hidrogen ini kan nggak ada baterainya dengan aki, karena kan kalau kalau mesin listrik, mobil listrik, motor listrik itu kan listriknya langsung disimpan ke aki, akinya dipakai untuk menjalankan, untuk menyalakan penggeraknya. Sementara itu kalau hidrogen, listriknya dibuat untuk menghasilkan hidrogen, hidrogennya terus dipakai untuk menjalankan
fuel cellnya menghasilkan listrik, listriknya bisa dipakai untuk menggerakkan kendaraannya. Ya rada bulat sih, tapi ya keunggulan dari mesin hidrogen ini adalah karena menghasilkan listriknya bisa misalnya kalau di siang hari pakai sinar matahari. Jadi kalau listrik dari mobil listrik itu butuhnya seringnya malam hari. Nah kalau pakai fuel cell bisa pakai siang hari. Masalahnya karena kan kalau pemakaian listrik malam hari itu sangat banyak. Dari sisi biaya itu bakal lebih murah kalau listriknya siang hari daripada kalau malam hari. Karena malam hari banyak yang pakai. Penjelasannya rodok kacau, tapi ya semoga paham maksudnya, bahwa kalau pakai fuel cell itu kebutuhan listriknya bisa dipasok dari siang hari dengan solar cell. Sementara kalau listrik biasa misalnya pakai solar cell, itu solar cell cuma tersedia listrik siang tok, padahal orang butuh ngecas itu seringnya pada saat malam hari. Jadi unggulnya terutama di situ ya. Terus keunggulan berikutnya dari hidrogen adalah pengisian. Pengisiannya relatif lebih cepat daripada mobil listrik. Jadi kalau mobil listrik itu satuannya jam, mungkin bisa sampai 2 jam. Sementara kalau pakai gas itu hampir sama lah dengan kalau ngisi bensin, waktunya itu mungkin 5 menit itu sudah banyak sekali itu pengisiannya. Jadi waktu pengisian jadi salah satu keunggulan dari kendaraan hidrogen. Nah, dari sisi efisiensi ya ini rebutan juga ya, karena kan kalau dari kendaraan listrik efisiensi itu bergantung dari sumber listriknya juga, dialirkan lewat kabel mana, terus diisi dengan daya berapa. Karena tentu daya makin tinggi maka terbuangnya listrik jadi makin banyak, makin nggak efisien. Selain itu juga karena orang itu pasti butuhnya ngecas dalam waktu sangat cepat, baik dari listriknya, dari kontrolernya, dari baterai di mobilnya juga bakal menghasilkan banyak panas, banyak tidak efisien ya. Terus juga dari proses menghasilkan listriknya, untuk mengeluarkan listriknya, aki juga ya ada tidak efisiennya. Dari penggerak listrik juga tidak ada efisien. Kalau dari penggerak listriknya sih sama-sama ya, karena fuel cell juga menggunakan BLDC yang sama lah kira-kiranya, atau AC motor yang sama. Proses yang paling banyak menyita energi itu adalah dari sisi menghasilkan hidrogennya, karena untuk sistem bahan bakar hidrogen ini dibutuhkan hidrogen yang betul-betul murni ya. Nggak boleh cuma 99% murni, tapi harus lebih dari itu. Karena sedikit saja ada oksigen di dalamnya, maka resiko meledak, kebakaran itu akan sangat besar. Terutama itu sih ya, terutama resiko meledaknya itu. Bicara soal resiko yang sudah terjadi ya, yang sudah ada kejadian, itu lebih sering terjadi SPBU-nya, bagian stasiun pengisian bahan bakarnya yang mengalami kasus. Kalau hidrogen itu terjadinya adalah ledakannya itu ya sangat dahsyat ya. Kalau pom bensin kebakaran itu paling yang rusak satu stasiun, satu alat isi. Mungkin kalau ada kendaraan ya kendaraannya terbakar, terisolasi seperti itu, biasanya kan begitu ya. Nah kalau pengisian hidrogen terbakar, satu SPBU itu bakal rusak semua. Jadi
satu lokasi itu kayak kena bom gitu kan, saking kuatnya ledakan gas hidrogen. Yang kendaraan listrik juga ada bahayanya itu lebih pada kendaraannya. Jadi mungkin dari chargernya aman, dari penyedia listriknya aman, tapi dari mobil listriknya sendiri yang berbahaya. Karena bagian yang paling berbahaya di kendaraan listrik itu adalah baterai. Baterai itu terisi sangat banyak sel ya, yang kalau ada satu sel saja konslet, itu resikonya adalah seluruh mobil bisa resiko terbakar ya, bukan meledak. Jadi resiko utama untuk hidrogen itu adalah pada stasiunnya, bagian yang mensuplai hidrogennya. Sementara itu pada kendaraan listrik resiko lebih besar ada pada konsumen. Nah, mengingat dari resiko ini, harusnya kendaraan hidrogen itu merupakan kendaraan yang lebih disukai, karena dari sisi konsumen bahayanya lebih sedikit. Tapi ya nyatanya sekarang yang marak itu adalah kendaraan listrik. Dan kendaraan listrik pun sebenarnya juga nggak terlalu diterima. Ya buktinya pabrikan Jepang nggak terlalu minat dengan kendaraan listrik dan lebih fokus ke hibrid ya. Jadi fokus utama pabrikan Jepang itu lebih ke hibrid, bukan ke kendaraan full murni listrik. Nah, ini kita ngomong pabrikan Jepang ini ya menarik juga karena pengembangan teknologi kendaraan hidrogen itu banyak sekali dilakukan oleh pabrikan Jepang. Suzuki sendiri malah termasuk pionir ya untuk implementasi kendaraan hidrogen. Jadi ada Suzuki Burgman pakai hidrogen ya, di mana di Inggris atau di mana prototipe. Jadi ada satu kesatuan polisi yang kendaraannya menggunakan hidrogen. Toyota kalau nggak salah ya investasi hidrogen ya, fuel cell. Yang juga investasi banyak itu Honda. Tapi ya rupanya nggak begitu kepake ya. Walau ada sih ya penjualan secara umum, misalnya di Amerika Utara itu ada beberapa negara bagian yang menyediakan infrastruktur mobil hidrogen. Nah, di situ kita bisa lihat di YouTube ada contoh-contoh kendaraan hidrogen yang ngisinya ternyata lumayan ribet ya, karena stasiun pengisiannya termasuk cukup jarang. Jadi ya harus di tempat-tempat tertentu dan kadang juga ngantri. Yang menarik ya, walau dari sisi resiko atau bahaya itu lebih kecil hidrogen, tapi justru banyak mobil listrik ya daripada mobil hidrogen. Kalau soal motor ya nggak ada berita ngomong motor hidrogen ya, masih cuma prototipe dok. Kenapa kok mobil listrik yang menang? Karena ya infrastruktur. Hidrogen itu ternyata butuh infrastruktur, artinya butuh ada yang menghasilkan hidrogen, butuh ada yang menyalurkan hidrogen, butuh ada SPBU hidrogen. Nah, penyediaan SPBU hidrogen ini yang membuat kendaraan hidrogen jadi terbatas. Walau secara pengisian macam-macam itu lebih mudah yang hidrogen, tapi ya nyatanya infrastruktur menjadi halangan serius dari kendaraan hidrogen.
Kalau dari pangsa pasar sendiri kendaraan hidrogen ya bisa dibilang masih laku ya. Masih ada yang beli. Walau tetap kayaknya nggak seperti kendaraan listrik. Penulis sendiri nggak memilih ya. Motor listrik enggak, mobil listrik enggak, mobil hidrogen enggak. Mobil hidrogen ya karena memang nggak ada infrastruktur ya tentunya pasti akan jadi mahal. Kalau untuk mobil listrik, menurut penulis mobil listrik itu terlalu banyak dijejeli fitur-fitur yang ya bikin mobilnya itu jadi lebih cepat nggak kepake. Karena terlalu terintegrasi, jadinya kalau ada satu bagian yang rusak, akhirnya nggak kepake semua. Ya sebenarnya kalau untuk motor listrik juga begitu ya. Banyak motor listrik yang jadi nggak kepake karena misalnya BLDC-nya problem, kontrolernya problem, dan banyak problem-problem lain yang sebenarnya motornya masih layak ya. Tapi karena satu bagiannya nggak bisa diperbaiki jadi nggak kepake. Nah mobil listrik yang lebih kompleks sepertinya juga mengalami hal itu juga. Jadi ya sebenarnya ya walau sudah puluhan tahun, solusi untuk kendaraan hijau itu ternyata masih belum terlaksana. Dari yang mobil listriknya akinya masih membahayakan, masih belum banyak berkembang, masih resiko terbakar, konsumen meninggal dan seterusnya. Yang hidrogennya juga kurang berkembang juga karena masih belum bisa menghasilkan hidrogen yang aman, baik dari cara penyimpanan maupun ya untuk distribusi ke konsumennya. Jadi ya orang jadi takut pakai kendaraan hidrogen ketika tahu pom bensinnya meledak luar biasa seperti itu. Orang juga takut dengan kendaraan listrik kalau ketika lihat terjadi terbakar, terjadi kayak gini gitu ya. Jadi ya mau hijau, mau ramah lingkungan, sepertinya ya cuma bisa modal pakai naik sepeda motor aja ya. Jadi sepeda motor itu unggul dari sisi mobil karena ya bisa membawa ke tempat yang dituju dengan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih sedikit. Mau yang 150 cc pun pingin 60 km per liter bisa. Tapi kalau mobil secara harian bisa sampai 15 km per liter, itu sesuatu yang sudah sangat luar biasa. Jadi kalau memang mau ramah lingkungan ya jangan naik mobil lah ya. Mobil listrik pun ya menurut penulis walau mungkin ramah lingkungan, nggak ada asapnya, tapi ya mobil listrik masih menghasilkan panas. Belum lagi sampahnya nanti, karena ya mobil listrik itu beda dengan mobil bensin ya. Kalau mobil bensin umur 50 tahun pun kalau mau masih bisa jalan ya. Tapi mobil listrik biasanya ya maksimal sudah 10 tahun. Karena lebih dari itu ya selain dari baterainya yang mahal, komponen elektronikanya sepertinya juga nggak dirancang untuk bisa selama itu pemakaiannya. Jadi kalau mobil bensin ya elektronikanya nggak terlalu terikat banyak ya, kecuali yang baru-baru gitu ya, diganti per modul masih bisa.
Tapi kalau mobil listrik sudah terintegrasi, wah wis, rasanya nggak mungkin ya ada mobil listrik umur 30 tahun masih dipelihara itu. Kalau mobil hidrogen ya sudah, lupakan saja. Sudah terbukti sekarang bahwa mobil hidrogen itu nggak menarik minat konsumen. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.